Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti sesi training. Dan sebelum Bapak Ibu sekalian mengikuti sesi training ini, silakan scan QR code yang ada pada layar tersebut. Untuk mengakses materi dan jadwal training hari ini, Bapak dan Ibu juga boleh mengakses melalui link yang telah kami terakan pada kolom deskripsi video ini. Selamat mengikuti sesi training ini dan semoga training ini bermanfaat. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu hal apapun. Seperti yang Bapak Ibu telah ketahui, bahwa pada hari ini kita akan mengikuti training yang akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan work engagement. Tapi, sebelum training ini dimulai, alangkah baiknya jika kita berkenalan dengan trainer yang akan membawakan materi pada hari ini. Pada hari ini akan terdapat 4 trainer. Trainer yang pertama bernama Regina Natania Geraldine. Trainer kedua bernama Patricia Audrey. Trainer ketiga bernama Divania Triestanti. Dan trainer yang keempat bernama Alicia Yosi Reviana. Nah, setelah berkenalan dengan trainer pada hari ini, saya akan memberikan informasi bahwa training pada hari ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama akan membahas mengenai fenomena atau ilustrasi mengenai work engagement. Sesi yang kedua akan membahas mengenai apa itu work engagement. Sesi yang ketiga akan membahas mengenai seberapa penting work engagement itu sendiri. Dan keempat, tips and trick untuk meningkatkan work engagement. Nah, bagaimana? Apakah Bapak Ibu menjadi lebih siap setelah mendengar mengenai materi yang akan dibawakan pada hari ini? Nah, untuk membakar semangat kita pada hari ini, kita akan memulainya dengan ice breaking. Walaupun Bapak Ibu semuanya berada di rumah masing-masing, saya tetap berharap bahwa Bapak Ibu semuanya tetap mengikuti ice breaking pada hari ini agar kita semua sama-sama semangat untuk mengikuti training pada hari ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, jadi ice breakingnya kali ini itu judulnya, ya, gampang kok. Ice breakingnya kali ini judulnya ular, cacing, gajah, semut. Gitu ya. Nah, ular, cacing, gajah, semut. Jadi teman-teman cukup dengarkan instruksi saya, ya. Kalau saya katakan, cluenya ya, petunjuknya, kalau saya katakan ular itu, teman-teman jawab panjang, tapi disertai gerakan. Ular itu, contohnya, ular itu panjang, cacing itu pendek, gitu ya. Nah, jadi sambil dijawab, sambil disertai dengan gerakan juga. Oke, sekali lagi ya, contohnya. Ular itu panjang, cacing itu pendek. Itu untuk ular dan cacing. Oke, sekarang kalau gajah dan semut, ya, gajah dan semut. Kalau saya katakan gajah itu, teman-teman nanti jawab besar, disertai dengan gerakannya. Terus kalau saya katakan semut itu kecil, nah, gitu. Jadi gajah itu besar, semut itu kecil. Paham ya? Rizky? Oke, sekarang kita coba. Oke. Ular itu panjang, cacing itu pendek, harus yang kompak. Fokus, ya harus kompak. Ular itu panjang, cacing itu pendek, oke. Gajah itu besar, semut itu kecil, semut itu kecil, gajah itu besar. Oke, itu masih mudah tuh, ya. Oke, masih mudah. Sekarang teman-teman ya, kalau saya katakan ular itu, teman-teman tetap jawab panjang tapi gerakannya pendek. Gitu ya.
Kalau saya katakan ular itu, teman-teman tetap jawab panjang, tapi gerakannya pendek. Nah, seperti ini. Ular itu panjang, cacing itu pendek. Gitu ya? Oke. Mengerti Pak Mus? Oke, sekarang kita coba. Ya. Ular itu Panjang. cacing itu, Pendek. cacing itu. Pendek. Yang salah dapat hukuman ini, ya. Jadi harus fokus. Yang salah dapat hukuman ini. Oke. Cacing itu. Pendek. Oke. Ular itu. Panjang. Cacing itu. Pendek. Cacing itu. Pendek. Oke. Sekarang gajah lagi. Tadi gajah dan semut. Sekarang kebalikannya sama juga, ya. Kalau saya katakan gajah itu, teman-teman tetap jawab apa? Besar. Besar, tapi gerakannya kecil. Kecil. Gajah itu besar. Ya. Semut itu. Kecil. Ya, oke. Sekarang dicoba. Ya. Gajah itu. Besar. Semut itu. Kecil. Semut itu. Kecil. Gajah itu. Besar. Ini nggak ngomong nih, ya. Kita karena jangan tahu gini. Dia khawatir nih kalau perkataannya itu beda dengan gerakannya. Harus ngomong nih, sebentar dapat hukuman ini. Ini Reski ini khawatir karena kalau dia ngomong takut deh beda dengan gerakannya. Oke, sekarang fokus lagi, fokus. Kita coba. Ular itu. Panjang. Cepat ya. Tuh. Nah, salah nih, ya. Oke. Ular itu. Panjang. Cacing itu. Pendek. Cacing itu. Pendek. Semut itu. Besar. Mengapa isu dari work engagement itu muncul? Mari kita lihat. Pertama, karyawan tidak mengetahui apa yang diharapkan dari pekerjaannya. Yang kedua, tidak mengetahui bagaimana mendapatkan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan karyawan. Ketiga, apakah pekerjaannya menunjang pengembangan diri atau bahkan sebaliknya? Yang keempat, karyawan merasa kontribusi yang diberikan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita lihat terlebih dahulu penjelasan mengenai apa itu work engagement. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Menurut Bapak dan Ibu, work engagement itu apa sih? Ya, benar. Jadi, work engagement jika didefinisikan merupakan suatu positivitas pemenuhan kerja dari pusat pikiran yang dikarakterisasikan. Maksudnya apa? Jadi, work engagement ini merupakan suatu motivasi dari pusat pikiran yang positif yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian. Work engagement ini juga dicirikan dengan adanya vigor, dedication, dan absorption. Work engagement ini lebih daripada sekadar keadaan atau situasi yang spesifik. Work engagement ini mengacu kepada suatu keadaan atau durasi yang cukup lama, terus bergerak, dan dalam semua kondisi pekerjaan. Artinya, Bapak dan Ibu akan merasakan positivitas selama bekerja dalam keadaan dan situasi apapun. Hal ini dapat dikatakan bahwa Bapak dan Ibu telah engage dengan pekerjaan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sudah beberapa menit ya Bapak dan Ibu dan juga saya itu duduk di depan komputer atau di depan gadget untuk melakukan training ini. Nah, tapi sebelum kita melanjut ke materi berikutnya, karena sepertinya badan saya ini udah pegal-pegal nih Bapak Ibu. Aduh, mungkin Bapak Ibu di rumah juga yang sedang mengikuti training ini juga merasakan bahwa pegel gitu ya, kaku, dan terlalu lama duduk memang nggak terlalu enak ya. Jadi mungkin sekarang saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berdiri, karena kita akan seru-seruan bareng dan juga akan melakukan peregangan nih Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan menggerak-gerakkan badannya terlebih dahulu, dan nanti mudah saja saya akan memutarkan sebuah video gerakan tubuh. Bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk berdiri, silakan mengikuti ini, dan
Kalaupun mau sambil duduk juga boleh, karena gerakannya akan sangat mudah untuk diikuti dan cukup fun untuk kita tiru ya, dan kita lakukan bersama-sama. Oke, baik, kita nggak perlu berlama-lama lagi ya Bapak dan Ibu. Saya akan langsung putar videonya. Dan selamat menikmati, dan jangan lupa gerakin badannya. DJ, mainkan. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Bersama kami Persit Kartika Chandra Kirana, cabang 61 DIP 0307 Tanah Datar, mengadakan senam poco-poco, yang mana senam ini akan meningkatkan imun tubuh dan kesehatan. Yang mana jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Pakai masker? Siap! Let's go! Go! Baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita semua sudah mencoba untuk menggerak-gerakkan badan dan melakukan peregangan ya. Wah, sekarang rasanya udah lebih enakan nih. Karena berbeda dengan tadi duduk terus dan badan terasa kaku ya. Sekarang mungkin sudah lebih enak dan juga mungkin lebih bersemangat. Semoga Bapak dan Ibu sekalian masih tetap antusias ya untuk mengikuti training sampai dengan selesai. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kita sudah masuk pada sesi yang ketiga yang membahas mengenai pentingnya work engagement. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, apa manfaat dari work engagement itu sendiri di dalam pekerjaan kita sehari-hari?
Jadi pada dasarnya kondisi work engagement atau kondisi di mana kita terlarut di dalam pekerjaan yang kita lakukan akan membuat kita menjadi lebih ringan untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu. Dan tentunya kondisi di mana kita merasa ringan ini atau merasa menikmati pekerjaan yang sedang kita lakukan akan membuat kita menjadi lebih bersemangat dan juga optimal di dalam hal produktivitas kerja. Selain itu, Bapak dan Ibu juga ketika Bapak dan Ibu mengalami work engagement akan lebih semangat dalam mengerjakan sesuatu, dan kondisi semangat itu akan mengurangi burnout yang mungkin kita rasakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari karena deadline yang cukup banyak atau mungkin pekerjaan yang cukup menumpuk di tempat kerja. Selain itu, kondisi work engagement ini juga dapat menanggulangi atau dapat membuat kita terhindar dari kondisi stres yang berlebihan di tempat kerja. Nah, bagaimana setelah mengikuti training hingga sesi yang ketiga? Apakah Bapak Ibu sekalian sudah lebih paham mengenai work engagement? Nah, pada kali ini kita coba rangkum mengenai work engagement. Jadi, work engagement ini merupakan sebuah motivasi atau pusat pikiran yang positif yang berhubungan dengan pekerjaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, work engagement ini akan berlangsung dalam keadaan yang terus-menerus bergerak dan berlangsung dalam keadaan yang cukup lama. Nah, ketika Bapak Ibu merasakan hal-hal yang positif ketika bekerja, artinya Bapak Ibu sekalian sudah merasakan engage dalam pekerjaannya. Nah, work engagement ini penting dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Karena ketika kita engage, kita akan merasakan banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah Bapak Ibu dapat mencegah burnout dalam melakukan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Bapak Ibu sekalian telah mengetahui apa saja pengertian dari work engagement, seberapa penting work engagement. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu menjadi lebih penasaran. Bagaimana sih cara meningkatkan work engagement? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat pada sesi selanjutnya ya. Tips yang pertama adalah practicing virtues. Practicing virtues atau melatih kebajikan digunakan untuk menemukan kebermaknaan, di mana kebermaknaan ini artinya individu melibatkan virtue dalam menjalani hidup dan juga pekerjaannya. Nah, dengan seseorang mengalami kebermaknaan, ia dapat mengalami kebahagiaan. Apabila individu mengalami kebahagiaan, maka keterlibatan kerja pun meningkat. Nah, tentunya kita perlu mengetahui atau mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan pribadi atau disebut sebagai signature strength. Nah, dalam suatu studi, ternyata ketika seseorang mengembangkan atau menerapkan 5 signature strength teratas mereka secara sering, maka menunjukkan adanya peningkatan kebahagiaan. Tips yang kedua adalah being kind to others. Ketika kita berbuat baik dengan orang lain, terutama di tempat kerja, ternyata hal ini dapat meningkatkan tingkat keberhargaan diri kita. Apabila tingkat keberhargaan diri kita meningkat, tentunya kita akan merasa puas dan juga senang dengan melakukan pekerjaan kita. Tentunya tindakan kebaikan ini dapat lebih efektif apabila divariasikan setiap diterapkan. Baik, kita akan memasuki pada tips yang ketiga. Yang ketiga adalah expressing gratitude. Jadi, rasa syukur yang diekspresikan ini ternyata dapat meningkatkan savoring atau kenikmatan dalam pengalaman hidup kita. Selain itu, rasa syukur yang diekspresikan juga ternyata dapat meningkatkan harga diri, membangun ikatan sosial satu dengan yang lainnya, dan menjadi penangkal bagi tempat kerja yang toksik.
Memang banyak sekali cara ya untuk mengekspresikan rasa syukur ini, tetapi saya akan memberikan salah satu cara yang dapat Bapak dan Ibu lakukan, yaitu dengan menulis surat terima kasih dan menyampaikannya kepada seseorang yang Bapak dan Ibu anggap penting. Tetapi jika menulis surat ini dirasa terlalu rumit, Bapak dan Ibu bisa mengatakannya secara langsung kepada mereka. Tips yang keempat adalah learning to forgive. Di dalam tempat kerja sendiri mungkin saja ya kita mendapatkan peristiwa yang negatif, seperti terjadinya penurunan jabatan, kehilangan kesempatan untuk naik jabatan, adanya ketidakadilan, mendapatkan respon negatif dari pelanggan atau rekan kerja, atau bahkan bisa terjadinya pemecatan. Dalam hal ini, memaafkan menjadi hal yang sulit bagi sebagian orang. Namun nyatanya dengan memaafkan, kita dapat mengurangi motivasi untuk membalas sang pelaku yang telah menyakiti kita dalam bentuk penghinaan, penyerangan, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Dengan memaafkan ini, kita bisa menggantikan emosi negatif yang ada dalam diri kita menjadi suatu sikap, perasaan, dan perilaku yang lebih positif. Salah satu cara yang dapat Bapak dan Ibu lakukan untuk memaafkan ini adalah dengan cara meminta maaf kepada sang pelaku yang telah menyakiti Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini, Bapak dan Ibu telah berlatih untuk berempati kepada mereka. Tips selanjutnya adalah sharing good news atau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman positif dan menyenangkan kepada orang lain. Jadi, ketika kita membagikan pengalaman kita yang menyenangkan dan positif kepada rekan kita di tempat kerja, hal ini terbukti dapat meningkatkan emosi positif loh bagi kita dan juga bagi para pendengarnya. Ketika emosi positif ini terbentuk, hal ini akan membuat atmosfer di dalam bekerja juga menjadi lebih menyenangkan, sehingga kita akan lebih mudah untuk bekerja dan lebih mudah untuk merasakan work engagement. Hal ini dapat membuat kita cukup happy dalam bekerja dan juga akan membuat kita lebih ringan lagi untuk melakukan pekerjaan. Contoh konkret yang bisa kita lakukan ketika kita ingin sharing good news atau menceritakan kabar baik adalah misalnya ketika kita sedang mendapatkan rezeki, kita bisa cerita kepada teman kita bahwa kita sedang mendapatkan rezeki. Atau mungkin kita bisa menceritakan tentang pengalaman berlibur bersama keluarga yang menyenangkan. Tips terakhir yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan work engagement adalah dengan cara nurturing social relationship atau membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan rekan kerja dan juga atasan kita. Pada dasarnya, fungsi dari hubungan tersebut adalah untuk memberikan dukungan satu sama lain yang disebut dengan dukungan sosial. Dan dukungan sosial ini ternyata terbukti dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita di tempat kerja. Untuk memelihara dukungan sosial, alangkah lebih baik antar karyawan dapat bersosialisasi satu sama lain. Bentuk sosialisasi yang bisa dilakukan adalah misalnya pada saat Bapak Ibu sedang beristirahat, pada saat bekerja, Bapak dan Ibu bisa mengobrol dengan teman-teman dari satu divisi atau mungkin dari divisi yang lain. Sehingga Bapak dan Ibu memiliki keterikatan atau dapat lebih dekat dengan teman-teman yang Bapak Ibu ajak bicara. Kemudian perusahaan juga dapat mengadakan acara gathering supaya antar karyawan dan juga antar atasan dan karyawan dapat memiliki kedekatan dan juga memiliki relasi yang baik satu sama lain. Training pada hari ini telah selesai. Semoga informasi dan juga tips and trik yang diberikan oleh trainer dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh trainer. Kami pamit undur diri dan terima kasih.